Dicadangkan di timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam sukses masuk line up terbaik Liga Thailand. Inilah yang diungkapkan Rafael Strike usai putuskan ikuti jejak Shin Tae-yong gabung Brisbane Roar. Punya potensi lebih, Messilgers dinilai layak main di VSV Eindhoven. Media Vietnam akui kualitas timnas Indonesia makin mengerikan. Unggahan Kapten Timnas Indonesia Jay Idjes dikomentari Cody Gakpo. Kisah pilu Saine Patinama yang klubnya berpotensi terdegradasi ke Liga 3 Belgia. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Dicadangkan di timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam sukses masuk line up terbaik Liga Thailand. Asnawi Mangku Alam membuktikan kemampuannya usai disisihkan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Seperti diketahui, Asnawi tidak menjadi pilihan utama STY dalam dua laga pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. STY lebih memilih untuk memainkan Sandy Walsh pada dua laga kontra Arab Saudi dan Australia. Ia hanya masuk sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Arab Saudi pada menit ke-66. Sedangkan saat menjamu Australia, ia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Asnawi sama sekali tidak mendapat menit bermain. STY malah menyulap Wahyu Prasetyo sebagai bek kanan tim Garuda. Setelah kembali dari timnas Indonesia, Asnawi langsung ngegas bersama Ford FC. Pemain berusia 24 tahun itu bermain api ketika Ford FC menjamu Buriram United. Ia sukses mengawal pertahanan Ford FC sehingga bermain imbang 0-0 lawan sang juara bertahan Liga Thailand tersebut. Berkat penampilan apiknya, Asnawi dipilih sebagai salah satu pemain terbaik pada pekan ke-6 Thai Liga 1. Bek kanan timnas Indonesia itu masuk dalam daftar Team of the Week. Asnawi menjadi satu-satunya pemain Ford FC yang menembus skuad tersebut. Ia bersanding bersama pemain berlebar tim nasional lainnya, seperti Neil Etrick, Ben Davis hingga pemain muda Thailand Kakana Kamyok. Asnawi sendiri telah mencatatkan 6 penampilan bersama Ford FC. Bahkan pemain berpostur 174 cm itu selalu bermain 90 menit dalam 5 laga terakhir. Asnawi tetap merespon positif kendati mulai tak dimainkan Shin Tae-yong. Selalu menjadi kebanggaan bagi saya untuk bermain bagi negara ini, tulis Asnawi. Kemampuan adalah apa yang mampu Anda lakukan. Motivasi menentukan apa yang Anda lakukan. Sikap menentukan seberapa baik Anda melakukannya, pungkas Asnawi Mangku Alam. Asnawi bisa saja kembali menjadi andalan STY jika bermain konsisten bersama Ford FC. Inilah yang diungkapkan Rafael Strike usai putuskan ikuti jejak Shin Tae-yong gabung Brisbane Roar. Ya, penyerang timnas Indonesia Rafael Strike mengakui bahwa ia memutuskan bergabung dengan klub asal Australia Brisbane Roar karena ingin keluar dari zona nyaman. Klub Brisbane Roar memberi pengumuman mengejutkan melalui Instagram dan situs resmi pada Senin 16 September 2024 bahwa mereka telah merekrut Rafael Strike. Kabar ini cukup mengejutkan karena Rafael Strike tiba-tiba diumumkan bergabung dengan klub asal Australia ini. Padahal pemain keturunan Indonesia Belanda ini sebelumnya masih bersama klub asal Belanda ADO Den Haag. Rafael Strike bahkan sempat bermain bersama ADO Den Haag di Eredivisie atau kompetisi kasta kedua Liga Belanda dalam 3 pertandingan. Dalam liga ini, penyerang timnas Indonesia itu belum mencetak gol. Ia akhirnya diboyong oleh Brisbane Roar dari ADO Den Haag dengan status bebas transfer. Pemain berusia 21 tahun seperti mengikuti jejak pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pernah merasakan atmosfer sepak bola Australia. Pada 2005, Shin Tae-yong pernah berkarir singkat di Australia bersama Queensland Roar yang kini bernama Brisbane Roar. Bahkan,
Shin Tae-yong memulai karir sebagai asisten pelatih Queensland Roar pada musim 2005-2008. Bergabung dengan mantan klub Shin Tae-yong ini membuat Rafael Strike mengaku senang. "Saya senang berada di sini dan saya tidak sabar untuk memulainya," ujar Rafael Strike. Brisbane Roar adalah klub yang sangat besar, bermain di kompetisi yang sangat kuat. Rafael mengakui bahwa ia memutuskan bergabung dengan klub asal Australia ini karena ingin keluar dari zona nyaman. "Saya bersemangat untuk bermain di A-League dan pindah ke belahan dunia lain untuk keluar dari zona nyaman saya." Ia bertekad bisa mencetak gol dan memberikan assist selama membela Brisbane Roar ini. Punya potensi lebih, Mads Hilgers dinilai layak main di VSV Eindhoven. Mads Hilgers disarankan pindah ke VSV Eindhoven. Mantan bek profesional Jeroen Veldemate mengatakan calon pemain timnas Indonesia itu mempunyai potensi besar untuk menjadi bek bintang masa depan. Mads Hilgers saat ini berstatus sebagai pemain FC Twente. Pemain berusia 23 tahun itu sudah mencatatkan 2 penampilan di Liga Belanda 2024-2025. Pada musim lalu, Mads dipercaya tampil sebanyak 28 kali. Mads dianggap berhasil mempertahankan performa terbaiknya, meski masih ada sedikit kekurangan. Konsistensi ini, menurut Veldemate, bisa membawa Mads naik ke level yang lebih tinggi. Veldemate menyarankan Mads untuk bergabung dengan tim besar seperti VSV Eindhoven. Menurutnya, calon pemain timnas Indonesia itu mempunyai gaya bermain yang cocok dengan VSV Eindhoven. Dan apakah Anda akan memperbaiki kesalahan-kesalahan sekecil itu? Lalu, dia benar-benar bisa mengambil langkah lain, misalnya saja ke VSV Eindhoven. Dia punya segalanya yang harus dimiliki seorang bek modern, kata Veldemate dilansir dari 20 Points. "Saya tidak menyebutnya VSV Eindhoven tanpa alasan, karena mereka juga memainkan peran yang sama. Banyak bermain sepak bola dan saya pikir itu adalah salah satu kualitasnya, bahwa dia bisa merepotkan seorang striker dengan sangat baik dan bisa melakukan duel," sambungnya. Di sisi lain, Mads Hilgers saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Proses itu diperkirakan akan rampung pada Oktober 2024. Media Vietnam akui kualitas timnas Indonesia makin mengerikan dengan adanya Mads Hilgers dan Eliano. Media Vietnam Soha.vn mengakui kualitas tim nasional Indonesia semakin mengerikan jika Mads Hilgers dan Eliano Reisner telah bergabung dengan skuad Garuda. Kehadiran dua pemain keturunan itu dinilai media Vietnam tersebut akan membantu timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, seperti yang diketahui, PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbaru, nama dua pemain top di Liga Belanda, yakni Mads Hilgers dan Eliano Reisner, dipastikan sudah masuk proses naturalisasi. Bahkan, berkas naturalisasi Hilgers dan Eliano dikabarkan akan segera dibahas pada 17 September 2024 dalam rapat DPR. Itu berarti kesempatan keduanya untuk segera menjadi warga negara Indonesia akan benar-benar terwujud. Menanggapi tambahan amunisi timnas Indonesia, Soha.vn hanya bisa kagum sebab media Vietnam itu percaya kualitas skuad timnas Indonesia semakin mengerikan dengan adanya tambahan Hilgers dan Eliano. Naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reisner akan diputuskan pada 17 September. Jika tidak ada kejutan, kedua pemain ini akan segera memiliki kewarganegaraan Indonesia dan bisa bermain untuk Garuda. Bunyi keterangan media Vietnam Soha.vn. Mads Hilgers bermain sebagai bek tengah untuk FC Twente, sebuah tim di Liga Belanda lahir pada 2001. Hilgers saat ini dihargai 7 juta euro dan akan menjadi pemain termahal Asia Tenggara jika ia naturalisasi Indonesianya sudah rampung, tambah keterangan Soha.vn.
Eliano Reisner lahir pada 2000 dan bermain sebagai bek kanan untuk FC Zwolle. Juga bermain di Liga Belanda. Jika kedua pemain ini berhasil dinaturalisasi, maka timnas Indonesia akan mendapat tambahan kualitas untuk 2 laga tandang kualifikasi Piala Dunia, imbuh media Vietnam tersebut. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia masih akan memainkan laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Unggahan Kapten Timnas Indonesia Jay Idjes dikomentari Cody Gakpo. Publik pecinta sepak bola tanah air dihebohkan dengan unggahan terbaru Kapten Timnas Indonesia Jay Idjes yang dikomentari oleh Cody Gakpo. Beberapa netizen bahkan menyinggung agar sang kapten diajak bergabung ke Liverpool. Dalam unggahannya, Jay Idjes mengunggah sejumlah foto momen saat dirinya memperkuat timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kala itu, ia sukses membawa skuad Garuda menahan imbang The Socceroos dengan skor 0-0. Melihat hal tersebut, tak ayal Jay Idjes mengunggah sejumlah foto momen-momen di laga penting itu. Ia pun membubuhi unggahannya dengan caption "All things are possible if you believe", yang berarti segala sesuatu menjadi mungkin jika kau percaya. Unggahan tersebut pun dengan cepat mendapat lebih dari 870.000 like, 19.000 komentar, dan lebih dari 1.300 kali dibagikan. Namun, di antara ribuan komentar, ada satu komentar yang paling menarik perhatian. Itu adalah komentar bintang Liverpool Cody Gakpo. Dalam unggahan Jay Idjes, Cody Gakpo memberi komentar berupa emoji api. Komentar ini pun langsung dibanjiri like dan balasan komentar link dari netizen tanah air. Bahkan, ada beberapa netizen yang menyinggung agar bintang timnas Belanda itu mau mengajak Idjes ke Liverpool. Melihat komentar Cody Gakpo di unggahan Jay Idjes, tentu bukan hal yang aneh, sebab penyerang andalan Liverpool itu memang memiliki kedekatan dengan Idjes. Lebih tepatnya, mereka sempat berada di satu tim yang sama, yakni saat menimba ilmu di VSV Eindhoven. Sayangnya, saat Cody Gakpo masih membela VSV, Jay Idjes kemudian pindah ke Go Ahead Eagles, sebelum kini bermain di Serie A bersama Venezia FC. Kisah pilu Saine Patinama yang klubnya berpotensi terdegradasi ke Liga 3 Belgia. Saine Patinama saat ini bermain untuk Kasjuven di Liga 2 Belgia 2024-2025. Sayangnya, klub Saine Patinama itu tengah menjalani situasi sulit hingga mendekati zona degradasi. Dan di awal musim, Kasjuven baru meraih 4 poin dari 4 pertandingan di musim 2024-2025. Satu-satunya kemenangan diraih Kasjuven di laga perdana musim ini, mereka menang telak 3-0 atas RFC Lutich di laga pembuka. Namun, hasil positif tidak berlanjut di laga-laga berikutnya. Kasjuven ditahan SK Beveren 2-2 di kandang mereka sendiri. Pandas, julukan Kasjuven kemudian kalah RWD Melenbeek 1-2 dan Kasjuven sempat unggul lebih dulu lewat gol Reunen Eimond di awal pertandingan. Akan tetapi, tim tuan rumah berhasil membalikan keadaan berkat 2 gol dari Gety Trobail dan Ilyas Jaini. Kemudian saat pertandingan keempat, Kasjuven kembali menelan kekalahan saat menjamu Zulte Waregem. Tim tuan rumah kalah telak dengan skor akhir 1-3. Saine baru dimainkan di babak kedua tepatnya pada menit ke-83. Kekalahan ini membuat Kasjuven mendekati zona degradasi. Michel Gers menilai timnas Indonesia di jalur benar dengan imbangi Arab Saudi dan Australia. Michel Gers bersama Eliano Reisner
berada di Jakarta menjelang laga lawan Australia untuk mengurus proses naturalisasi. Keduanya sempat bergabung ke kamp timnas Indonesia untuk memperkenalkan diri. Kami berada di jalur yang benar, kata Messi Legers. Kami bermain imbang melawan dua lawan yang kuat, tetapi kamu harus bekerja keras untuk itu. Saya belum berlatih tetapi saya berharap level akan bagus, ujarnya. Bek 23 tahun itu mengaku senang dengan adanya sejumlah pemain dari Belanda di timnas Indonesia. Itu membantunya untuk berkomunikasi. Saya senang bisa berbicara bahasa Belanda dengan 8 anak laki-laki dan itu juga bagus dalam konsep permainan, ujar Messi Legers. Saat ini, naturalisasi Messi Legers dan Eliano Reisner tengah dalam proses. Diharapkan proses selesai sesegera mungkin untuk bisa bermain di laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober dan setelah itu bertandang ke Cina pada 15 Oktober. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi keempat klasemen grup C dengan 2 poin. Timnas Indonesia membutuhkan poin penuh dari kedua laga mendatang untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sandy Walsh bicara tentang kekuatan utama timnas Indonesia saat ini. Indonesia sukses menahan dua raksasa Asia yakni Arab Saudi dan Australia. Hasil ini cukup positif karena Indonesia merupakan kuda hitam di turnamen ini. Selanjutnya, ada Bahrain dan Cina yang sudah menunggu Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Sandy Walsh senang bisa memberikan kontribusi maksimal saat melawan Australia. Di laga tersebut, dia tampil habis-habisan menjaga sektor pertahanan kanan milik Indonesia. Beberapa kali dia terlibat duel dengan pemain-pemain Socceroos di lapangan. Ya, ini adalah usaha tim dan saya senang dengan penampilan saya yang juga membantu tim. Karena itulah ambisiku untuk datang ke sini dan membantu tim sebagai sebuah tim kita begitu solid dan stabil, kata Sandy Walsh. Pemain asal Kevin Michelin ini menyadari bahwa lawan yang dihadapi Indonesia tidak akan mudah. Beberapa tim bahkan merupakan langganan Piala Dunia. Namun, ini jadi motivasi bagi semua pemain untuk berada di level yang lebih tinggi. Tapi seperti yang saya katakan, saat ini kita bertanding melawan negara-negara yang terbiasa main di Piala Dunia. Piala Dunia terakhir di sana dan di sini kita bisa bersaing melawan mereka. Kita pasti menghadapi banyak kesulitan. Itu normal. Apalagi dengan lawan yang berbeda ratusan tingkat lebih tinggi di FIFA ranking dibanding dengan kita, lanjut Sandy Walsh. Sandy melihat bahwa mental pemain skuad Garuda saat ini cukup tangguh. Mereka sama-sama memiliki misi untuk membawa Indonesia berlaga di Piala Dunia. Semangat ini yang mereka jaga terus agar bisa semakin lebih baik. Tapi jika kamu lihat keinginan, ambisi kita, semangat akan apa yang kita perjuangkan untuk terus bertarung hingga menit akhir demi Indonesia, tutup Sandy Walsh. Sesuai prosedur yang berlaku, Komisi 10 DPR pastikan kelancaran naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI, Zohar Arifin Husein, menegaskan bahwa pihaknya merespon cepat proses naturalisasi dua calon pemain timnas Indonesia, yaitu Messi Legers dan Eliano Reisner. Menurut Zohar, semua akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Rencananya, sidang naturalisasi dua calon pemain timnas Indonesia Messi Legers dan Eliano akan dilakukan oleh Komisi 10 DPR RI pada Selasa 17 September 2024. Zohar Arifin yang berada di Komisi 10 juga memastikan bahwa proses naturalisasi itu direspon cepat oleh DPR untuk segera dirampungkan. Segera ya, siapa saja yang mau mempertahankan nama bangsa kita, tentu kita sangat gembira. Ada orang yang mau mempertahankan merah putih, ada yang mempertahankan Garuda Pancasila di dadanya. Ya, itu harus kita sokong, harus kita bantu, ujar Zohar Arifin Husein.
Mantan ketua PSSI itu juga menegaskan bahwa proses cepat naturalisasi untuk timnas Indonesia juga tetap dilakukan sesuai dengan prosedur sesuai undang-undang yang berlaku. Kami menunggu prosedur. Begitu surat sampai di Komisi 10 nanti, pimpinan dan anggota akan membahas itu. Dan kami akan menyelesaikannya sesuai prosedur, ujar anggota Komisi 10 DPR RI itu. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Apapun yang diinginkan oleh bangsa ini, tentu kita di DPR RI Komisi 10 akan melayaninya. Lanjutnya. Mengenang laga away terakhir timnas Indonesia di Cina, kalah 0-1 dan pencetak golnya masih jadi kapten. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga krusial pada Oktober 2024. Skuad Garuda akan menjalani dua laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bermain di kandang Timnas Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, tim asuhan Shin Tae-yong akan bertandang ke markas Timnas Cina. Pertandingan melawan timnas Cina cukup menarik untuk dinantikan. Apalagi calon lawan timnas Indonesia itu memilih kandang yang unik. Diketahui, timnas Cina akan menjamu timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium. Qingdao, kota itu terletak cukup jauh dari kota besar negara itu seperti Beijing atau Shanghai. Timnas Indonesia tidak terlalu sering berhadapan dengan timnas Cina. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada 2013. Saat itu, timnas Indonesia dan timnas Cina sama-sama bersaing di grup C kualifikasi Piala Asia 2015. Di grup itu ada juga timnas Arab Saudi dan timnas Irak. Dari 6 laga yang dijalani, timnas Indonesia hanya meraih 1 poin. Garuda pun harus puas menjadi juru kunci. Namun, pertemuan terakhir timnas Indonesia melawan timnas Cina cukup layak dikenang. Saat itu, Imade Wirawan dan kawan-kawan kalah 1-0 dalam laga yang digelar di Shanghai Province Stadium. Dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Asia 2015 itu, timnas Cina menang 1-0 atas timnas Indonesia dan satu-satunya gol mereka dicetak oleh Wu Lei. Menariknya, Wu Lei sekarang masih aktif di timnas Cina. Ex-pemain Espanyol itu bahkan menjabat sebagai kapten. Timnas Indonesia saat itu masih ditukangi oleh Jackson F. Tiago. Pilar-pilar utama skuad Garuda adalah para pemain Persipura Jayapura yang saat ini memang tengah dalam masa keemasan. Cerita unik penggawa timnas Indonesia U17 Matthew Baker yang menginap di rumah sang opung. Penggawa timnas U17 Matthew Baker baru-baru ini membuat heboh. Pemain belakang satu ini diketahui menginap di rumah kakeknya di Kalideres, Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh akun TikTok Risma27. Menurut akun tersebut, Matthew Baker menginap sehari di Kalideres. Kehadiran Matthew Baker di Kalideres pun membuat heboh lingkungan sekitarnya. Banyak penduduk yang tinggal di sekitar rumah kakek Matthew menghampiri dan menyapa pemain keturunan Australia itu. Emang sebaik itu loh Baker, Jumat malam datang, Sabtu paginya udah balik. Tetapi semangat Baker, semoga di lain waktu bisa main ke Kalideres lagi ya, ujar keterangan dalam video yang diunggah oleh Risma27. Matthew Baker lahir dan besar di Australia, namun darah Batak mengalir dalam diri pemain berusia 15 tahun ini. Darah Batak itu berasal dari sang ibu. Bahkan, sang ibu dari Matthew Baker disebut memiliki marga Sitorus. Saat ini, Baker membela klub muda sepak bola Australia Melbourne City. Baker bisa bermain di posisi bek sayap atau bek tengah. Saat ini, Matthew Baker sedang berada di skuad timnas Indonesia U17. Tim itu tengah menjalani pemusatan latihan di Spanyol. Diketahui, timnas Indonesia U17 akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ajang itu akan digelar di Kuwait pada Oktober mendatang. Timnas Indonesia U17 akan bersaing dengan Australia,
Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara untuk mendapatkan tiket ke Piala Asia U17 2025. Around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch.